Oke ya teman-teman, ya pada video kali ini teman-teman saya akan mereview sebuah power supply rakitan saya yang sebenarnya sebelumnya saya sudah pernah merakit beberapa kali ya teman-teman. Tapi namun pada saat video saya itu sebelumnya ada ada dua komponen yang belum saya pasang dan sekarang semua sudah lengkap ya teman-teman ya, yaitu adalah PSU power supply simetris yang memiliki kapasitas 80 volt 10.000 mikro teman-teman. Ini produk dari Rubicon, sangat recommended teman-teman. Nah, kalau teman-teman mungkin ya melihat di online harga elko nya kan cukup agak sedikit mahal, terlalu mahal, tidak terlalu murah, terjangkau gitu teman-teman ya. Kalau menurut saya pribadi sih harganya terjangkau teman-teman ya. Nah, kenapa kok ini cukup sedikit mahal? Karena memang sebanding dengan kualitas elko nya teman-teman ya. Sebenarnya saya menggunakan elko 80 volt itu sebenarnya sudah 2 tahunan yang lalu. Udah saya uji di trafo 10 ampere sampai 15 ampere di 45 volt untuk pakai driver tuner resist 04 pada saat itu. Saya masih 504 terus upgrade 506. Itu hanya satu pasang elko atau dua elko itu awet, tidak terjadi kebocoran di VAC 45 volt teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin baru aja melihat video saya ini, mudah-mudahan setelah nonton video saya ini teman-teman bisa memutuskan apakah mau mencari elko yang seperti saya atau mungkin punya referensi yang lain ya. Kalau seperti Paisan, kalau merek apa itu kayak itu juga cukup lah mahal ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk elko Rubicon ini dipakai untuk di rumah-rumahan itu cocok banget teman-teman. Satu pasang elko ini dikasih VAC 45 aman teman-teman. Nah, di video saya yang sebelumnya saya pernah cara merakitnya ya, gampang sekali teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya. Nah, ini yang belum saya pasang adalah kapasitor MKV ya teman-teman. Sekarang pasang jadi lengkap. Apakah dipasang sama tidak itu perbedaannya? Sebenarnya tidak ada perbedaan. Kalau trafonya 5 ampere nggak ada masalah sih sebenarnya. Hanya kapasitor MKV ini sebagai salah satu filter aja biar tidak ngedrop gitu aja ya pada saat dipakai ya teman-teman. Jadi seperti ya, sebatas itu aja sebenarnya teman-teman ya. Nah, terus untuk diodanya sendiri saya menggunakan dioda 25 ampere teman-teman. Nanti semua infonya, semua harga, semuanya itu ada di deskripsi, teman-teman bisa langsung lihat aja teman-teman. Nah, PSU Rubicon ini teman-teman ya, untuk PSU simetris Rubicon ini saya rasa cocok banget kalau teman-teman punya trafo 5 misalkan 10 ampere tadi dari Bell atau Era, dikasih VAC misalkan 45 nggak apa-apa teman-teman, masih aman. Jadi teman-teman jangan berpikir bahwa nanti bocor atau nanti meledak. Saya sampai sekarang alhamdulillah belum pernah terjadi kebocoran ya, hanya satu pasang aja teman-teman. Tapi kalau teman-teman misalkan teman-teman bisa kasih di 32 volt aja, untuk jangka panjang itu lebih bagus kalau teman-teman kasih 32 volt. Tapi kalau teman-teman mungkin merakit PSU dengan 4 elko, teman-teman bisa kasih 45, nggak ada masalah teman-teman. Nah, ini hanya sebagai saja agar supaya mungkin teman-teman tidak bingung ya mencari manji PSU kira-kira kalau misalkan dipakai di rumah-rumah kira-kira cocoknya yang mana. Saya rasa teman-teman mungkin bisa aja beli yang seperti saya merakit sendiri atau gimana, terserah teman-teman ya teman. Ini adalah salah satunya PSU yang menurut saya recommended ya teman-teman ya. Jadi teman-teman dengan harga yang tidak terlalu mahal, masih di bawah 200, intinya masih 150 ribuan. Jadi teman-teman saya rasa tidak terlalu mahal-mahal banget ya teman-teman. Jadi teman-teman mungkin bisa aja teman-teman mencari PSU yang seperti saya untuk dirakit sendiri. Atau untuk di online ada beberapa yang sudah jadi, ada beberapa yang dalam bentuk komponen, tapi semuanya lengkap. Kalau yang sudah jadi sama yang komponen itu harganya kalau sudah jadi bedanya hanya 15.000 ya, mungkin karena biaya proses perakitannya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya PSU ini. Nah, menurut saya untuk di harga keseluruhan kalau di total harga 150 ribuan saya rasa tidak terlalu mahal-mahal banget ya, cukup terjangkau. Teman-teman bisa gunakan ini pakai trafo 5 ampere atau 10 ampere itu enggak apa-apa teman-teman. Saya malah pakai 15 ampere juga satu pasang, ini sudah saya uji, tapi bukan yang ini, tapi di PSU yang lain, tapi mereknya sama, itu masih
nggak ada masalah teman-teman ya. Jadi kebetulan pada saat saya lama itu udah kusem ya, karena udah cukuplah lama, jadi ya saya beli kembali di mungkin 9 bulan yang lalu, 8 bulan yang lalu ya. Dan sekarang saya juga beli lagi, tapi masih dalam perjalanan teman-teman, masih dalam proses pengiriman teman-teman ya. Jadi seperti ini teman-teman ya, teman bisa lihat. Jadi memang ini sedikit agak berat kelihatan teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan apa ya, dengan trafonya seperti apa. Kalau saya sih teman-teman langsung aja ke 80 volt atau mungkin 100 volt ya, jangan 50 volt sih sebenarnya. Tapi suatu saat kalau teman-teman mungkin mau dinaikkan lagi VAC nya teman, jadi nggak perlu cari elko kembali atau mengganti. Kalau 50 volt kalau dikasih VAC 45 itu was-was teman-teman, bisa aja kalau kualitasnya mungkin kualitasnya kita tahu ya, tiba-tiba kualitas pada saat dipakai dikasih VAC dalam jangka panjangnya itu teman-teman, mungkin bertahan mungkin 1 bulan atau 2 bulan, mungkin setelah itu kita nggak tahu apakah masih bisa bertahan atau enggak. Biasanya kadang di sininya itu menggelembung gitu teman-teman ya, seperti kayak mau meledak gitu teman-teman. Tapi kalau bisa, kalau teman-teman misalkan punya 50 volt atau seperti yang pernah saya review itu, teman-teman bisa kasih 32 volt aja maksimum ya. 5 volt juga Pak sebenarnya sih masih aman ya, tapi dengan catatan mungkin 4 elko atau 6 elko gitu ya. Kalau misalkan cuma satu set aja kasih 32 volt itu aman untuk 5 volt 10.000. Ini 80 volt teman-teman dikasih 45 volt aman, nggak ada masalah teman-teman, meskipun hanya satu pasang aja teman-teman ya. Nah seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, itu aja saya rasa mengenai review PSU yang recommended. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita bisa ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.